Oke, jadi di video kali ini yaitu video sangat menggembirakan ya. Kabar gembira buat pecinta sepak bola tanah air, buat pecinta timnas, buat pecinta Garuda karena kita tahu hari ini atau kemarin siang itu Sandy Walsh dan Jody Amat telah mengucapkan janji sumpah WNI-nya di Gedung Kemenhukam Jakarta. Ya. Jadi mereka berdua telah resmi menjadi warga negara Indonesia gitu. Jadi ini setelah proses yang sangat panjang, akhirnya ya penantian yang lama fans timnas yang berharap Jody Amat dan Sandy Walsh menjadi ikut dalam skuad Garuda, akhirnya paling enggak udah rampung lah urusan dokumen kewarganegaraannya gitu. Dan apakah mereka bisa ikut serta dalam kompetisi yang terdekat ini yaitu AFF 2022? Jawabannya yaitu masih belum tahu teman-teman. Karena mereka juga harus selain berpindah kewarganegaraan, mereka harus berpindah federasi gitu. Sekarang kan mereka federasinya masih Spanyol dan Belanda gitu. Jadi mereka harus berpindah federasi juga, yaitu berpindah ke PSSI, dan itu juga harus direstui oleh FIFA gitu. FIFA juga harus tahu tentang itu. Dan setelah itu baru mereka bisa bersama timnas Indonesia berlaga dalam kompetisi AFF di tahun ini gitu. Kemudian kan tenggang waktu itu kan sampai penyerahan nama-nama timnas buat AFF 2022 itu, tenggang waktunya itu tanggal 20 teman-teman, 20 November. Jadi hanya tinggal 2 sampai 3 hari untuk penyerahan nama-nama ini. Waktu yang cukup sempit gitu. Jangan sampai terjadi masalah yang kayak sebelum-sebelumnya, seperti contoh misalkan waktu Ezra Walian dan Mark Locke, sehingga mereka nggak bisa ikut berkompetisi kan. Jadi sayang gitu, karena perlu dibutuhkan chemistry juga dalam laga-laga seperti ini, kompetisi seperti ini, untuk menyambut Piala Asia yang akan diselenggarakan tahun depan gitu ya. Karena kita tahu besok di Piala AFF Indonesia akan satu grup dengan Filipina, Kamboja, kemudian Brunei dan Thailand gitu. Jadi ini cukup bagus, cukup case yang cukup bagus untuk timnas, paling enggak bisa juara lah. Karena sekian lama kita nggak bisa juara di Piala AFF gitu, dengan masuknya Jody Amat dan Sandy Walsh gitu sebagai benteng pertahanan ibarat kata ya. Tapi pertanyaan lagi yang menarik yaitu, ketika dua pemain ini masuk, apakah ada nama-nama pemain yang akan tercoreng gitu? Seperti kita tahu Sandy Walsh ini kan posisinya ada di back sayap, kemudian Jody Amat di back tengah gitu ya. Di situ ada nama-nama Rizky Ridho di back tengah ya. Kemudian ada Arhan dan Asnawi di back sayap gitu. Apakah pemain-pemain ini akan menjadi tersingkir, atau malah justru Coach STJ akan improve atau dalam tanda kutip memindahkan posisi mereka, memindahkan posisi Sandy Walsh yang tadinya back atau posisi yang lain seperti Arhan atau Asnawi ke posisi yang nggak biasa mereka mainkan gitu. Jadi ini tugas yang cukup berat juga buat STJ untuk memilih pemain-pemain tersebut, dan ini akan menjadi persaingan yang sangat ketat di timnas Indonesia gitu. Jadi bukannya untuk merendahkan pemain lokal atau gimana, tapi ini justru untuk meningkatkan persaingan level pemain di skuad tersebut gitu, sehingga pemain akan bersaing secara sehat. Siapa yang terbaik pasti yang dipilih coach gitu. Nggak selalu pemain yang naturalisasi yang akan dipilih gitu. Bisa aja lokal, bisa aja naturalisasi gitu. Jadi itu terserah coach, dan coach pasti memilih pemain yang paling terbaik untuk timnas gitu. Oke? Jadi ini bukan masalah ini pemain naturalisasi atau lokal gitu. Nggak ada masalah terkait kayak gitu, tapi siapa pemain terbaik dia yang main gitu. Karena ini untuk timnas, untuk Garuda lah gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, mungkin jawabannya ya yang seperti saya katakan. Untuk permainan, untuk skuad di AFF tahun ini
masih belum tahu teman-teman. Nanti kita akan update kalau udah ada berita yang bisa terkonfirmasi atau berita yang valid. Oke? Siap. Mantap.